Untuk normalnya 7,4 sampai 16,2 kilo. Sedangkan Bapak ada di 18 kilo. Berarti berlebih nih untuk lemaknya. Gitu ya. Lemak berlebih. Lanjut ke muscle mass Bapak ada di 51,8 kilo. 51,8 kilo bagus nggak? Kita lihat di indikator sini bawah. Bapak sekarang ada di angka 0. Artinya apa? Artinya sudah normal. Tapi untuk muscle mass ini, untuk massa otot ini lebih bagus itu di plus. Sebenarnya ini udah normal gitu ya. Ya sudah normal. Cuma bagusnya di plus. Bagusnya di plus untuk ototnya. Lanjut ke kalori Bapak nih. Kalori yang tubuh Bapak bisa bakar dan yang dibutuhkan itu ada di 1500. Bapak makan lebih dari 1500 kalori, hasilnya apa? Hasilnya ke lemak. Gitu. Lanjut ke metabolitas Bapak ada di 46 tahun. Umur aktualnya 47 tahun, berarti sudah hampir sesuai nih. Cuman beda 1 tahun aja. Artinya apa? Lebih cepat nih, lebih cepat seperti umur 46 tahun dalam pembakaran kalori ini yang 1500. Ya. Lanjut ke visceral fat rating Bapak ada di angka 13. Indikatornya di sini ya Pak. Ya. Untuk visceral fat rating bagus nggak? Sayangnya enggak ya Pak. Untuk visceral fat rating itu di angka 9 Pak. Di bawah 10. Di bawah 10. Di bawah 9 tepatnya. 0 sampai 9 itu bagus, di atas 9 sudah jelek. Gitu ya. Itu visceral fat rating itu apa Mas? Untuk visceral fat rating ini lemak Pak. Bedanya lemak visceral fat rating sama lemak ini apa? Lemak ini visceral fat lemak ini lemak total. Lemak keseluruhan tubuh Bapak. Nah, visceral fat rating ini lemak yang menempel di organ-organ tubuh Bapak. Di organ tubuh. Maksudnya di jantung, hati, usus-usus. Semakin tinggi visceral fat rating akan beresiko penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah kalau di jantung bisa penyakit jantung, kalau di otak bisa stroke. Gitu. Jadi semakin tinggi semakin beresiko. Semakin tinggi visceral fat rating juga akan terlihat by fisik kita. Akan terlihat semakin buncit, semakin tinggi ya. Semakin tinggi akan terlihat semakin buncit. penyebabnya? Penyebabnya karena tadi lemaknya Bapak tinggi. Lemak Bapak tinggi terutama di bagian visceral fat rating gitu. Lanjut dulu ke tensi 131/74. Bapak tadi habis jalan, habis aktivitas? Enggak, belum. Baru masuk soalnya Mas. Jadi belum aktivitas. Belum aktivitas. Boleh nanti kita tensi lagi ya. Soalnya 131-nya agak tinggi sedikit nih. Ya. Tapi untuk 74 masih udah oke. 74 udah oke. Diturunkan jadi Itu ya. 5 sampai 10. Yang kita lihat apa sih? Yang kita lihat yang 74-nya ya, Pak. Udah oke. Berarti 8 kilo. Untuk gula darah Bapak ada di 93. 93 ini terakhir makan kapan, Pak? Terakhir makan tadi jam 12. Jam 12. Ya. Ini ada udah 3 jam ya. Berarti sudah masuk gula darah puasa. Terakhir makan kan enggak minum manis setelah itu. Enggak. Cuma minum air putih. Iya. Nah, berarti udah gula darah puasa. Tuh gula darah puasa di 90. 90 sampai 120, Pak. Kondisi normal. Iya. Tinggi ya. Jadi ini masih dalam range normal, oke? Lanjut ke kolesterol Bapak sekarang ada di angka 206. Nah, untuk kolesterol itu bagusnya di bawah 200 ya. Untuk kolesterol. Lanjut ke asam urat Bapak ada di angka 4,4. Untuk asam urat itu batasnya laki-laki di angka 7. 7,0. Jadi Bapak udah bagus. Untuk asam urat yang agak bermasalah hanya di
kolesterol. Itu cuma selisih 6 poin gitu ya, Selisih tinggi 6 poin. termasuknya. Ya. Karena kan 160 aja kita udah warning. Oh. Jadi, tapi masih toleran nggak? Masih toleran Pak. Karena kan kolesterol itu ada 3 macam. Ini kolesterol total. Itu untuk takaran gulanya nafsu sendiri. Kolesterol itu ada HDL, LDL sama triglycerid gitu ya. Berapa ini? Jadi ditotalin Itu di sekitar 200. berapanya LDL, HDL itu Nggak kelihatan karena kan kita bukan periksa di lab. Oh iya. Lebih tepat Ini totalnya kalau mau aja. lihat lebih terperinci ya di hasil MCU. Gitu. 50 Iya. gram per hari. Ini ada hubungannya ke sini nggak mas? Ya kayak fat mass ini. Iya. Paling enggak sih Pak. 3 sampai 4 sebelum makan. Kalau untuk ada orang yang berat badannya ideal tapi kolesterolnya tinggi. Lebih ke makanan. Tapi kalau misalnya sehari sekali sih Maksudnya makanan apa yang dimakan, apa jenisnya atau olahannya? Ya, jenisnya olahan sama semua berpengaruh kok. Nanti saya sebutkan, saya tunjukkan gimana sih makanan yang sangat berpengaruh ke kolesterol tinggi gitu. Nah, kita lihat dulu makan pagi, siang, malam Bapak ada di rutin ya. Udah bagus. Makan malam jam 8. Nah, Itu sebenarnya sih kadang-kadang tuh kalau kayak gitu. Misalkan sore jam 5 misalkan udah makan ya malam enggak gitu. oke. waktunya udah bener 3 Kadang suka saya majuin jam 5 sebelum jam 6 lah gitu ya. Nggak apa-apa Pak, bagus. Iya, Bapak jalan. Kenapa saya bilang bagus? Karena yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan itu di bawah 30 menit berhenti Di 10 menit bawah lagi itu bukan masuk olahraga. jam 7 Pak. Kayak sama kayak Jam 7 jalan malam. di pabrik nih. Selama di bawah jam 7 malam bagus gitu. Jalan 1 jam Kenapa? Karena makanan itu rata-rata perlu waktu minimal 4 jam diserap tubuh gitu, dicerna. Kalau Bapak misalnya makan jam 8 misalnya ya, makan jam 8 terus tidurnya jam 10 baru baru tercerna 2 jam lah 2 kira-kira. jam. Masih ada 2 jam lagi. 2 jam ini kemana? Masih dicerna oleh tubuh, cuman lebih lambat. Gitu. jenis olahraganya Nah, kan misalnya kalau misalnya tidak tercerna sampai pagi, hasilnya apa? Hasilnya penumpukan lemak. angkat beban. Iya iya. Itu hasilnya apa? Hasilnya visceral fat rating semakin terlihat buncit. Jalan kaki aja Minimal 4 jam ya. menurunkan Iya. si lemak perut ini. Misalkan kita istirahat jam, anggaplah tidur jam 10, kita tarik mundur 4 jam berarti jam 6 gitu. Jam 6 itu harus sudah stop konsumsi makanan. Tapi kan kalau jam 7 jam 8 lapar gimana gitu kan? Boleh makan. Tapi makannya yang perbanyak serat Tidur enggak atau lauknya aja. Oh iya iya. mungkin bisa Karena kan Kurangi karbo. kurangi karbo, dan perbanyak buah atau sayur. Oh iya. ada yang Karena buah atau sayur lebih cepat dicernanya. Nah, sekarang terkait Lanjut minuman manis 1 kali sehari udah oke. Terlihat dari gula Bapak juga udah oke ya Pak. makan pagi Masih nggak apa-apa. Tapi Bapak tahu nggak batas maksimal kita untuk apalagi kerja Pak. konsumsi gula tuh sehari berapa? Terus makan yang gula Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kan lambung juga harus memproses Untuk pakai batas darah yang maksimal diproses. 4 Nanti sendok lambungnya yang diisi malah gas. makan Jadi kalau misalnya atau lambungnya udah keisi gas, 50 gram. masukin makan malah jadi refleks kayak apa ya? Maksimal ya. muntah. Jadi misalnya jadi Bapak kalau misalnya nggak minum makan, teh takutnya kena asam lambung. 3 kali sehari misalnya ya. Ya, Bagus, jangan jangan 2 sendok lah. Emang takaran saya 2 sendok nih untuk teh. Terus kali 3 sama dengan 6 sendok Pak. Jadi dikurangi aja. Misalnya pagi 1 sendok, siangnya 2 sendok, malamnya 1 sendok. Jadi iya. maksimalnya 4 gitu. Kecuali kalau Untuk olahraga Bapak tidak pernah olahraga ya Pak? Nggak pernah. Nah, untuk olahraga itu disarankan 150 menit atau 2,5 jam Per hari. per minggu. Mau per minggu. pakai buat tidur. Jadi organ dalam itu 2,5 jam per minggu. kita tidur. Kalau kita olahraga sekali enggak 2,5 jam capek, yang ada kita tepar ya Pak. Nggak kuat 2,5 jam olahraga terus. Nah, kita bagi Pak 2,5 jam kita bagi berapa kali nih? Kita bagi 5 per harinya jadi bisa 30 menit 2 jam sehari. setelah sarapan lupa balik. Dan yang disarankan untuk olahraga yang bagus itu di atas 30 menit 2 Pak. jam dulu. Iya. Untuk di atas 30 menit akan terjadinya pembakaran lemak. Kadang ngantuk banget ya olahraga. Gitu ya. Nah, mungkin kalau memang bawa Olahraga itu bisa untuk umur Bapak disarankan jalan santai aja Pak. ya cuma sayur, buah Jalan sama lauk aja santai. juga ada aja. Nasinya nanti aja setelah bangunnya.
Itu kalau jalan santai itu prosesnya cepet tuh Pak. yang kita cek itu jarak atau waktunya, Mas? Yang jalan santai itu jarak atau waktu. Kita lihat Misalkan dulu 2,5 jalan jam, santai 2,5 itu jam yang bagi tidak 7. berhenti, Pak. Iya, iya. Jalan santai yang nggak ada istirahatnya selama 30 menit kan. 30 menit. Oh, iya. Nah, karena Bapak tidak pernah olahraga, saya saranin 10 menit dulu jalan santai, nggak ada istirahat dengan kecepatan stabil gitu. Jadi patokannya itu di waktu aja. 30 Patokannya menit. di waktu 30 menit dengan kecepatan yang stabil gitu ya. Ya. Jadi jangan dikit-dikit kayak lari jalan cepet gitu, tiba-tiba jalan santai lagi. Nggak usah, nggak efektif. Mendingan jalan seperti biasa aja 30 menit ya. Tulis di sini sama yang ketangkap. Untuk tidur Bapak 4 sampai 5 jam, masih kurang ya Pak. Untuk tidur itu disarankan 7 sampai 9 jam. Jam istirahat atau 7 sampai 9 jam. Tapi setiap hari saya kerja pulang balik kantor cuma bisa dapat 4 sampai 6 jam nih. Gimana? Kita akalin Pak saat hari libur Bapak. Saat Sabtu Minggu atau hari libur Bapak usahakan tidurnya lebih sore sehingga bangun tetap pagi. Nah, dan terkejar nih 7 jam. Paling enggak dalam seminggu adalah waktu untuk tubuh kita istirahat 7 jam minimal gitu. tanda-tanda kayak. Nah, dari yang terlihat Bapak kolesterol agak tinggi sedikit sama berat badan berlebih. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kita atur pola makan untuk kolesterolnya. Nah, untuk berat badan berlebih kita bisa atur dengan olahraganya. Karena Bapak belum ada olahraga. Nah, ini saya kasih unjuk dulu apa aja sih makanan yang harus dihindari kalau kolesterol tinggi. Yang pertama yang paling patut dihindari ada telur puyuh Pak, yang itu yang biasa di bubur-bubur ya. Nah, itu telur puyuh tinggi kolesterol Pak. Hati ayam, ampela ayam, ginjal ayam, jeroan itu tinggi kolesterol juga. Kuning telur, terutama kuningnya ya Pak, itu tinggi kolesterol. Sama susu-susuan, susu sapi yang terutama UHT tuh ya, yang full cream. Boleh minum susu, kita cari tuh susu kotak yang tulisannya low fat. Gitu. Terus jantung ayam, udang, kerang, cumi-cumi, kepiting juga tinggi kolesterol. Makanan pokoknya udah tahu. Cara bahan olahannya juga nih. Makanan yang digoreng, misalnya udang digoreng berminyak, pakai minyak jelantah lagi. Kolesterolnya double tuh. Ya kan? Nah, makanan digoreng, mentega, krim susu, minyak jelantah, minyak yang dipakai berulang-ulang ya Pak. Itu salah satu penyumbang kolesterol tinggi. Ada juga makanan seperti keripik, kerupuk, kacang kemasan itu juga salah satu penyumbang kolesterolnya. Jadi misalnya Bapak menemukan makanan ini gitu, atau istri masak makanannya ini, boleh, tapi dikurangi. Gitu. Ini kan makanan pokoknya, kita perbanyak sayurannya, buah-buahannya, gitu. Santan-santanan juga ya Pak, salah satu penyumbangnya. Gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Cukup sih Mas. Cukup ya. Nah, Bapak boleh tulis nih targetnya yang akan diubah Pak di bawah. Komitmen gitu yang Bapak mau ubah. Paling cepet kolesterol kali ya. Kolesterol berarti pola makan Pola dulu. makan. Boleh tanda tangan Pak sekalian. Oke, sudah mengerti Pak? Ada pertanyaan? Udah cukup. Oke, ini kita simpan ya.